Teman, tahukah Anda kisah mengenai baju perisai yang dimiliki oleh Sri Krishna? Kesatria manakah yang menggunakan baju perisai Krishna? Dan seberapa kuatkah baju perisai Krishna tersebut? Sebelum lanjut, ketahuilah bahwa kesatria yang memiliki baju perisai Krishna ini memiliki nasib yang sama seperti Karna di Mahabharata. Baiklah, tonton videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Kisah ini bermula dari Raja Dam, seorang raja iblis yang melakukan pertapaan yang sangat berat kepada Dewa Wisnu untuk mendapatkan seorang putra. Raja Dam adalah pemuja setia Dewa Wisnu yang memiliki pengabdian yang sangat besar kepada Dewa Wisnu. Pertapaan dari Raja Dam membawa efek yang sangat dahsyat terhadap alam semesta dan membuat semua makhluk kepanasan. Oleh sebab itu, Dewa Wisnu memutuskan untuk menghentikan pertapaan Raja Dam dan muncul di hadapannya untuk memberikannya anugerah. Raja Dam kemudian meminta anugerah seorang putra yang sama gagahnya dengan Dewa Krishna, menjadi pemenang di ketiga dunia dan tak terkalahkan melawan para dewa. Serta yang paling penting, dia adalah pemuja Dewa Wisnu yang setia. Dewa Wisnu pun mengabulkan permintaan Raja Dam. Maka lahirlah seorang putra di kerajaan iblis yang bernama Sankasur. Walaupun lahir di keluarga iblis, namun ia memiliki iman yang sangat kuat kepada Dewa Wisnu. Seiring berjalannya waktu, Sankasur tumbuh menjadi seorang iblis yang sangat kuat. Ia terus berlatih seni perang di bawah bimbingan dan pelatihan ayahnya. Sejak kecil, penampilan Sankasur memang sedikit mirip dengan Krishna. Ia selalu memakai bulu merak di atas kepalanya. Ketika sudah menginjak dewasa, atas saran ayahnya, Sankasur kemudian melakukan pertapaan yang sangat berat kepada Dewa Brahma di Puskar. Pertapaan Sankasur berlangsung selama bertahun-tahun. Para dewa menghalau segala cara untuk menggagalkan pertapaannya. Namun Sankasur sama sekali tidak tergoyahkan. Ketika pertapaannya mencapai puncak, efek di sekelilingnya sangat besar. Melihat efek yang begitu menakjubkan, Dewa Brahma kemudian muncul di hadapan Sankasur dan memberkatinya dengan sebuah anugerah. Sankasur kemudian meminta anugerah agar ia tidak bisa dikalahkan oleh para dewa. Oleh sebab itu, Dewa Brahma memberikan Sankasur baju besi Krishna yang akan selalu melindunginya, bahkan Narayan sendiri tidak bisa mengalahkannya. Namun Dewa Brahma memberikan peringatan bahwa jika Mahadewa sendiri yang bertarung dengannya, maka Sankasur akan mati di tangan Mahadewa. Setelah mendapatkan anugerahnya, Sankasur pun kembali ke kerajaannya, hingga akhirnya ia menikah dengan Dewi Tulsi. Kehidupan Sankasur tidak hanya sampai di situ saja. Merasa telah menjadi sangat kuat, ia kemudian pergi untuk menguasai dunia dengan tipu muslihatnya. Ia membuat semua makhluk melihatnya sebagai Dewa Krishna. Karena memiliki baju besi Krishna, Sankasur menjadi terlihat seperti Dewa Krishna yang sebenarnya. Bahkan para dewa juga menganggapnya sebagai Krishna sehingga mereka dengan rela memberikan tahta mereka. Ketika semuanya sadar bahwa semuanya telah diambil oleh Sankasur, para dewa menjadi sangat marah. Mereka terpaksa berada di bawah pimpinan Sankasur dalam semua penderitaan yang dialami. Sampai akhirnya, para dewa meminta bantuan kepada Dewa Siwa untuk mengatasi masalah tersebut. Dewa Siwa kemudian mengirim salah satu utusannya untuk memancing amarah Sankasur agar mau bertarung dengan Dewa Siwa. Karena telah dibuat marah kepada Dewa Siwa, Sankasur pun bersedia untuk berperang dengan Dewa Siwa. Persiapan peperangan pun dimulai. Dewa Siwa mengeluarkan semua pasukan ganasnya termasuk Nandi, Mahakali, semua dewa, Virbadra dan pasukan ganas lainnya. Perang berlangsung dengan sangat mengerikan. Sankasur tidak mengeluarkan tenaga banyak dalam perang tersebut. Ia hanya menggunakan tipu muslihatnya dengan mengeluarkan baju besi Krishna untuk meluluhkan hati para dewa dan menggagalkan semua serangan mereka. Ketika giliran serangan Virbadra,
Saat itu Sang Kasur merasa ragu. Ia tidak bisa mengalahkannya dengan tipu muslihat. Virabhadra kemudian menyerang Sang Kasur dengan Trisula. Namun Trisula sama sekali tidak bisa menembus baju besi Krishna milik Sang Kasur. Bahkan cakra Sudarsana dan pedang sakti tidak bisa menembus baju besi Krishna. Segala macam astra telah dilontarkan, namun sama sekali tidak bisa menyakiti Sang Kasur. Bahkan gada Kaumodaki milik Narayana sendiri tidak bisa menembus baju besi Krishna milik Sang Kasur. Hingga senjata terakhir yaitu Trisula dilontarkan telah menusuk dada Sang Kasur dan sekejap membuatnya melemah. Namun Sang Kasur berhasil bangkit lagi dan senjata terakhir juga tak mampu menembus baju besi Krishna. Sampai akhirnya Dewa Siwa sendiri yang turun melawan Sang Kasur. Pertarungan dahsyat pun terjadi antara Sang Kasur dan Dewa Siwa. Pertempuran berlangsung sangat mengerikan. Bentrokan senjata Dewa Siwa dan Sang Kasur menciptakan percikan api yang sangat dahsyat. Semua senjata yang Sang Kasur lontarkan tidak berfungsi terhadap Dewa Siwa, karena semua senjatanya bersumber dari Dewa Siwa sendiri. Kemudian untuk menghentikan serangan Dewa Siwa, Sang Kasur menggunakan Narayana Astra yang membuat Dewa Siwa tertunduk. Agar para dewa tidak mengangkat senjata, Sang Kasur menggunakan Narayana Astra sampai matahari terbenam, sehingga perang bisa dilanjutkan keesokan harinya. Karena perang telah ditunda, Sri Krishna datang menemui Sang Kasur di pagi hari ketika dia melakukan meditasinya di tepi sungai. Sri Krishna datang dengan menyamar sebagai Brahmana untuk meminta baju besi Sang Kasur, sama seperti yang dilakukan Dewa Indra untuk meminta baju besi milik Karna dalam Mahabharata. Tanpa berpikir panjang, Sang Kasur langsung memberikan baju besi Krishna kepada Brahmana itu, karena Sang Kasur tahu bahwa Brahmana tersebut adalah Sri Krishna sendiri. Setelah Krishna menunjukkan wujud aslinya, Sang Kasur kemudian memotong baju besi Krishnanya dan dia kembalikan kepada Krishna. Oleh sebab itu, Sang Kasur tidak lagi memiliki perisai yang membuatnya menjadi abadi. Dan keesokan harinya, pertempuran kembali berlangsung antara Mahadewa dan Sang Kasur. Dan kali ini, Mahadewa berhasil membunuh Sang Kasur dengan memenggal kepala Sang Kasur dengan trisulanya. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.